Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Oktavia Mahmuda dengan NIM 2021210024 akan mempresentasikan mengenai bab pernikahan dalam Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas lebih dalam mengenai pernikahan. Di antaranya, yang pertama adalah pengertian dan dalil pernikahan. Yang kedua, hukum pernikahan. Yang ketiga, tujuan dan hikmah dari pernikahan. Yang keempat, tahapan sebelum menikah. Yang kelima, rukun dan syarat nikah. Yang keenam, mahram. Yang ketujuh, hak dan kewajiban suami istri. Yang kedelapan, talak. Yang kesembilan, iddah. Dan yang terakhir adalah rujuk. Baiklah, saya akan membahas mengenai pengertian dan dalil pernikahan. Pengertian nikah adalah kawin atau perkawinan. Kata ini berasal dari nakaha, yankihu, nikahan. Kata nikah mengandung arti ad-dhalamu wal wat'u, artinya berkumpul dan bersenggama. Menurut istilah, nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri sesuai dengan syarat rukun yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mendefinisikan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Adapun dalil nakli yang menganjurkan untuk menikah. Hal ini telah dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 3 dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Jamaah tentang anjuran untuk menikah. Selanjutnya, kita membahas mengenai hukum pernikahan. Hukum nikah erat kaitannya dengan situasi yang ada pada seseorang yang akan melakukan rencana pernikahan. Sehingga ada 5 hukum nikah, yaitu yang pertama adalah mubah, artinya diperbolehkan. Hukum mubah merupakan hukum asal pernikahan bagi laki-laki muslim yang sudah baligh. Yang kedua, sunnah, bagi laki-laki muslim yang telah mampu dan siap lahir batin serta tidak dikhawatirkan terjerumus pada perbuatan maksiat karena ia masih mampu untuk menjaga diri. Yang ketiga, wajib, bagi laki-laki muslim yang telah mempunyai kemampuan dan kesiapan lahir batin. Apabila tidak segera menikah, dikhawatirkan terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Yang keempat, makruh, bagi laki-laki muslim yang belum mempunyai kemampuan untuk menikah tetapi memaksakan diri. Hal seperti ini dikhawatirkan mendatangkan kemudorotan. Dan yang terakhir, haram, bagi laki-laki muslim yang menikah karena dorongan hawa nafsu, ingin mengeruk keuntungan materi, atau hanya untuk mempermainkan orang lain. Berikutnya adalah tujuan dan hikmah dari pernikahan. Salah satunya adalah yang pertama, mengikuti sunnah Rasul. Hal ini yang telah dijelaskan pada sebuah hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, kita dapat membentengi diri dari perbuatan zina. Di dalam Islam, zina merupakan salah satu dosa besar. Oleh karena itu, kita sebagai muslim hendaklah kita menjalankan anjuran menikah agar tidak terjerumus ke perbuatan zina. Hal ini telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32. Yang ketiga, memperoleh sakinah mawaddah warahmah yang terdapat pada Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Yang keempat adalah mendapatkan keturunan sah yang telah dijelaskan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 72. Berikutnya kita akan membahas tahapan sebelum ke jenjang yang lebih lanjut. Ada 3 tahap. Yang pertama adalah ta'aruf, mengenal calon pasangan dengan syarat sudah siap lahir batin dan finansialnya. Namun bukan tujuan untuk berpacaran. Berta'aruf bisa melalui keluarga, sahabat maupun orang yang sudah dipercaya seperti guru. Setelah menjalankan ta'aruf, kita berkonsultasi atau menanyakan kepada orang yang sudah berpengalaman dalam pernikahan. Dan setelah berta'aruf dan berkonsultasi, kita memohon kepada Allah melalui sholat istikharah agar ditetapkan pilihan hati dan jodoh kita, agar untuk kedepannya tidak ada
hal-hal yang tidak diinginkan. Berikutnya kita membahas tentang rukun dan syarat nikah. Rukun nikah ada 5. Yang pertama ada calon suami dengan syarat muslim dan baligh, benar-benar laki-laki, bukan mahramnya, tidak ada unsur paksaan, tidak sedang beristri 4 atau lebih, dan tidak dalam keadaan berihram baik haji maupun umroh. Yang kedua ada calon istri dengan syarat muslimah dan baligh, benar-benar perempuan, bukan mahramnya, tidak bersuami, tidak dalam bermasa iddah, tidak dalam keadaan berihram baik haji maupun umroh, dan telah mendapatkan izin dari wali. Yang ketiga adalah wali dari mempelai wanita. Macam-macam wali ada 2. Yang pertama wali mujbir atau wali yang mempunyai hak paksa seperti wali nasab. Yang kedua adalah wali hakim. Orang-orang yang sah menjadi wali dalam pernikahan dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama adalah bapak, yang kedua kakek dari pihak bapak, yang ketiga saudara laki-laki sekandung, yaitu sebapak seibu, yang keempat saudara laki-laki sebapak saja, yang kelima anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, yang keenam anak laki-laki saudara laki-laki sebapak saja, yang ketujuh saudara laki-laki bapak atau paman dari bapak, yang kedelapan anak laki-laki paman, dan yang terakhir adalah wali hakim. Yang keempat adalah rukun yang keempat adalah 2 orang saksi. Tanpa saksi akad nikah tidak sah. Syarat-syarat wali dan saksi yang pertama adalah beragama Islam. Hal ini telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 51. Yang kedua balik minimal berumur 15 tahun. Yang ketiga berakal sehat. Yang keempat merdeka, bukan budak dan mempunyai hak untuk mengurusi dirinya sendiri. Yang kelima adil. Adil dalam artian mampu mengatakan atau mempersaksikan yang sebenarnya. Yang terakhir adalah laki-laki. Seorang wanita tidak sah untuk menjadi wali dan saksi. Rukun yang kelima adalah ijab dan qabul. Ijab ialah ucapan wali yang menyerahkan calon istri kepada calon suami yang berisi pernyataan menikahkan atau menyerahkan seorang wanita ke pihak laki-laki. Sedangkan qabul ialah ucapan calon suami yang bersedia menerima wanita tersebut sebagai istrinya. Berikutnya kita akan membahas mahram atau orang yang haram untuk dinikahi karena 4 sebab. Yang pertama karena persusuan. Maksud dari persusuan adalah yang pertama ibu yang menyusui, dan yang kedua adalah saudara sepersusuan. Selanjutnya dikarenakan perkawinan. Yang pertama ibu dari istri atau mertua. Yang kedua istri dari anak atau menantu. Yang ketiga anak tiri apabila ibunya sudah dicampuri. Yang keempat istri dari bapak atau ibu tiri. Yang kelima 2 orang wanita bersaudara dikumpulkan bersama dalam satu perkawinan. Yang keenam wanita yang sedang dalam masa iddah. Yang ketujuh mantan istri yang telah ditalak 3 kali, kecuali jika mantan istri itu telah menikah dengan laki-laki lain dan telah diceraikan serta telah habis masa iddahnya. Yang kedelapan mantan istri akibat li'an. Selanjutnya orang yang haram untuk dinikahi sebab keturunan. Yang pertama adalah ibu dan nenek serta seterusnya ke atas, baik dari pihak ibu maupun bapak. Yang kedua adalah anak cucu dan seterusnya ke bawah. Yang ketiga saudara perempuan sekandung, sebapak maupun seibu saja. Yang keempat saudara dari bapak. Yang kelima saudara dari ibu. Yang keenam anak perempuan dari saudara laki. Yang ketujuh anak perempuan dari saudara perempuan. Dan yang terakhir adalah musyrik. Hal ini telah dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 221. Catatan penting, bagi laki-laki yang disebut mahram adalah wanita yang haram atau tidak boleh dinikahi. Bagi wanita yang disebut mahram adalah orang laki-laki yang haram atau tidak boleh menikahinya. Selanjutnya kita membahas hak dan kewajiban suami istri.
Yang pertama, memberikan nafkah lahir sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, memberikan nafkah batin. Yang ketiga, mendidik keluarganya. Yang keempat, memimpin keluarga. Yang kelima, bergaul dengan istri secara patut dan baik. Yang keenam, menjaga aib dan rahasia keluarga dan menjaga kehormatan keluarganya. Selanjutnya, kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan rusaknya pernikahan. Adalah talak. Talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan kata-kata talak atau lainnya. Dengan kata lain, talak adalah melepaskan tali pernikahan. Tujuan talak adalah jalan terakhir dalam hubungan perkawinan yang sudah tidak mungkin lagi dipertahankan. Oleh karena itu, hendaknya masing-masing memilih jodoh yang tidak ada unsur paksaan dan memang sudah pilihan agar tidak terjebak pada talak. Selanjutnya adalah lafaz talak. Talak itu dapat diucapkan dengan kata-kata yang jelas atau sharih. Misalnya, kamu saya ceraikan. Cara ini meskipun tanpa niat menceraikan sudah dianggap jatuh talaknya. Kemudian dengan kata-kata sindiran atau kinayah. Misalnya, pulanglah kamu ke rumah orang tuamu. Baik, dengan niat untuk menceraikan maka jatuhlah talaknya. Berikutnya bilangan talak. Bilangan talak 1 dan talak 2 atau talak roji yang disebut juga dengan talak bain sugro. Talak ini ada kemungkinan untuk bisa rujuk kembali. Yang kedua adalah talak bain kubro atau talak 3. Talak ini tidak mungkin untuk merujuk kembali. Selanjutnya adalah sesuatu yang dapat menyebabkan talak. Yang pertama adalah talak ikhla. Talak ikhla adalah sumpah seorang suami bahwa tidak akan mencampuri istrinya selama 4 bulan. Dalam masa tersebut, suami harus mencabut sumpahnya dan kembali kepada istrinya dengan membayar kafarat sumpah, yaitu dengan membayar salah satu berikut ini. Yang pertama, memberi makan yang mengenyangkan kepada 10 orang miskin, masing-masing 3/4 liter. Yang kedua, memberi pakaian yang layak kepada 10 orang miskin. Yang ketiga, memerdekakan seorang budak yang beriman. Jika tidak sanggup, sebagai gantinya adalah puasa selama 3 hari. Apabila masa 4 bulan telah lewat, suami tidak mencabut sumpahnya atau tidak membayar kafarat sumpahnya, maka jatuh talak bain sugro. Yang kedua, li'an. Artinya, sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berzina. Sumpah ini diucapkan 4 kali. Pada ucapan sumpah yang kelima dinyatakan dengan kata-kata laknat Allah atas diriku jika tuduhanku dusta. Dan sebaliknya, istri dapat menolak tuduhan dengan sumpah 4 kali dengan kata-kata tuduhan itu tidak benar, diikuti dengan sumpah yang kelima dengan kata-kata murka Allah atas diriku bila tuduhanmu itu benar. Akibat dari li'an, yang pertama, apabila tuduhan suami benar, maka istri dikenakan hukuman zina muhson. Dan apabila tuduhan suami salah, istri dalam posisi benar, maka untuk melepaskan diri dari hukuman zina muhson, istri boleh membalas li'an pula. Dan suami terkena hukuman cambuk sebanyak 80 kali. Hal ini telah dijelaskan dalam Quran Surat An-Nur ayat 8-9. Yang ketiga, zihar. Artinya, ucapan suami kepada istrinya yang berisi penyerupaan istri dengan ibunya. Seperti kata-kata suami kepada istrinya, punggungmu seperti punggung ibuku. Bagi seorang suami yang sudah terlanjur menzihar istrinya, wajib membayar kafarat zihar dan tidak boleh mencampuri istrinya sebelum membayar kafaratnya. Kafarat zihar adalah yang pertama, memerdekakan seorang budak. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, memberi makanan kepada 60 fakir miskin. Kafarat ini harus diambil secara berurutan, tidak boleh memilih. Hal ini telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 2-4. Yang keempat adalah khulu, yaitu tuntutan perceraian seorang istri kepada suami karena suaminya tidak mampu menjalankan kewajibannya dengan cara memberikan tebusan sejumlah uang kepada suami atau sebesar mahar yang dahulu waktu akad nikah diserahkannya. Misalnya, yang pertama, suami tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, yaitu menciptakan pergaulan rumah tangga yang baik.
Yang kedua, istri sangat benci kepada suaminya karena alasan tertentu, seperti sering melakukan kekerasan, pelit dalam memberikan nafkah, sering berkata-kata kotor, sehingga dikhawatirkan akan membuat istri tidak mematuhi suaminya. Akibat hulu adalah suami tidak dapat rujuk, meskipun baru talak 1 atau talak 2 dan masih dalam masa iddah. Suami dapat rujuk kembali kepada istrinya itu harus dengan akad nikah baru. Hulu mempengaruhi bilangan talak. Artinya setiap hulu dianggap 1 kali bilangan talak. Jika sudah 3 kali hulu, maka tidak dapat rujuk sebab sama dengan talak bain kubro. Yang kelima adalah fasakh. Artinya talak yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan agama atas pengaduan pihak istri dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Contohnya, suami meninggalkan rumah tangga, atau suami menderita penyakit ingatan, atau tidak normal. Yang ketiga, suami tidak mampu lagi memberikan nafkah baik secara lahir dan batin. Yang keempat, suami dihukum dengan hukuman pidana penjara 5 tahun atau lebih. Yang kelima, suami murtad. Yang keenam, setelah akad nikah diketahui suami istri masih ada hubungan mahram. Selanjutnya kita membahas iddah. Iddah artinya masa menunggu bagi seorang istri yang dicerai oleh suami untuk mendapat dirujuk atau dapat kembali dengan suaminya atau untuk dinikahi orang lain. Untuk seorang istri yang telah diceraikan oleh suaminya, maka ada masa iddah. Itu adalah untuk menjaga kemungkinan adanya kehamilan istri dari suami yang pertama atau rujuk kembali. Selanjutnya adalah macam-macam iddah. Macam-macam iddah terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah iddah bagi perempuan yang hamil. Iddah perempuan yang sedang hamil ialah sampai dengan melahirkan, baik karena cerai hidup maupun cerai mati. Hal ini telah dijelaskan dalam Quran surat At-Talaq ayat 4. Yang kedua adalah iddah bagi perempuan yang cerai hidup. Terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah apabila tidak hamil dan masih aktif untuk menstruasi, maka iddahnya adalah 3 kali suci. Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Yang kedua adalah apabila tidak menstruasi karena sudah lanjut usia atau masa menopause, atau masih terlalu muda atau belum pernah haid, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. Quran surat At-Talaq ayat 4. Dan yang terakhir, bagi istri yang belum pernah dicampuri oleh suaminya, maka baginya tidak mempunyai masa iddah. Quran surat Al-Ahzab ayat 49. Dan iddah yang ketiga adalah iddah istri tidak hamil yang cerai karena suami mati adalah selama 4 bulan 10 hari. Hal ini telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 234. Berikutnya kita membahas kewajiban suami dan hak wanita dalam masa iddah. Yang pertama, kewajiban suami terhadap istri dalam masa iddah. Selama masa iddah, suami masih mempunyai kewajiban memberikan nafkah lahir, kecuali bagi yang menceraikannya dengan talak bain kubro atau cerai hulu. Yang kedua, hak perempuan pada masa iddah. Hak perempuan pada masa iddah roj'iyah atau talak 1 dan talak 2 berhak menerima tempat tinggal, pakaian dan belanja dari bekas suaminya, karena pada hakikatnya masih berstatus suami istri. Kemudian bagi perempuan yang dalam masa iddah akibat hulu, hanya berhak mengambil tempat tinggal saja. Hal ini telah dijelaskan dalam surat At-Talaq ayat 6. Sedangkan bagi perempuan yang cerai karena suami mati, maka tidak mendapatkan hak seperti perempuan yang dalam masa iddah karena dia dan anak-anaknya mendapatkan hak peninggalan harta dari suaminya yang sudah meninggal. Selanjutnya kita membahas rujuk. Rujuk artinya kembalinya bekas suami istri yang sudah bercerai tapi masih dalam masa iddah. Kemungkinan ini bisa terjadi setelah kedua belah pihak bersepakat dan menyadari atas kesalahannya masing-masing. Rujuk diperbolehkan sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Hukum rujuk ada 5. Yang pertama adalah wajib. Bagi suami yang menceraikan istrinya yang belum
yang belum menyempurnakan pembagian waktunya atau belum hak-haknya belum tersampaikan. Yang kedua adalah haram, apabila rujuk itu semakin menyakitkan istri. Yang ketiga makruh, apabila perceraian itu bermanfaat bagi keduanya daripada rujuk. Jaiz merupakan asal hukum rujuk. Yang terakhir adalah sunnah, jika rujuk lebih bermanfaat daripada perceraian. Selanjutnya adalah rukun rujuk. Rukun rujuk ada 4. Yang pertama adalah istri, disyaratkan sudah pernah dikumpuli. Yang kedua adalah melakukan talak roj'i. Yang ketiga masih dalam masa iddah dan beragama Islam. Yang kedua adalah suami, disyaratkan masih beragama Islam, baligh, sehat akalnya, tidak ada unsur paksaan. Yang ketiga zighot atau lafadz rujuk, disyaratkan yang pertama dengan terang-terangan, seperti dikatakan saya rujuk lagi kepadamu, atau dengan jalan perkataan sindiran, seperti saya kumpulkan lagi sarungku dan bajumu. Yang keempat adalah saksi, dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Hal ini telah dijelaskan dalam surat At-Talaq ayat 2. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai bab pernikahan dalam Islam. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf dan semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.